pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang merupakan rahasia besar ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan pendeta berkhotbah di gereja. Ketika kita mengatakan amin atau iya, ya tidak semua gereja boleh membunyikan seperti itu ketika pendeta sedang berkhotbah. Tapi iakan dalam hati, pada waktu itulah firman itu menjadi rema dalam hidup kita, dan firman Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengertinya, menangkapnya, dan juga mengalaminya berupa mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 21 dan 22. Lukas pasal 4 21 dan 22, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Amin.
Saudara pemirsa, waktu itu Yesus disodorkan lembaran kitab Nabi Yesaya. Waktu itu bentuknya masih gulungan kulit sapi, dan kemudian dia buka, dia dapatkan ayat firman Tuhan tentang itu tadi, ayat yang ke 18 dan 19. Itu diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua, baik kami di gereja kami JKI Kidul Baru Batam, setiap tanggal 1 itu tengah malam, lewat tengah malam berubah menjadi kepada tahun yang baru. Maka kami semua menerima satu selip Alkitab seperti ini, saudara sekalian. Seperti ini yang berisi tulisan ayat firman Tuhan. Mengapa jadi selip Alkitab? Supaya terus kita bawa. Dan kami sungguh-sungguh mengalami, saudara sekalian, bertahun-tahun kami mengalami bahwa janji Tuhan di situ pasti digenapi. Nah, ada masalah baru, di mana ada yang kecewa karena dia menerima firman Tuhan dari apa? Kitab Habakuk yang mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tidak ada hasil di ladang dan lain-lain dan lain-lain. Dan kemudian ia kecewa. Saudara, kalau kecewa dapat firman Tuhan, saudara salah besar. Salah besar kenapa? Alkitab mengatakan bahwa pohonnya masih ada. Jadi musim depan pasti dia berbuah. Kemudian tadi kandangnya masih ada, kurungannya masih ada. Nanti Tuhan bawa lagi ternak yang baru, yang lebih sehat kepada saudara-saudara sekalian. Satu musim di negara 4 musim, sudah tahu? Ada 4 musim. Itulah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kalau 12 dibagi 4 menjadi berapa saudara sekalian? Hanya 3 bulan. Oleh karena itu Tuhan mengajar engkau kekurangan supaya engkau menghargai kelimpahan. Tuhan mengajar engkau dengan sakit penyakit supaya engkau bisa menghargai kesehatan. Demikian juga masalah-masalah yang lain. Jangan kita melihat segala sesuatu negatif terus-menerus sampai engkau mati. Tidak. Kalau engkau anak Tuhan, Tuhan akan melalui keadaan yang tidak nyaman itu, Tuhan mau angkat engkau dan engkau mengerti rencana Tuhan berikutnya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kata Tuhan Yesus, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Ketika kita baca Alkitab, kita dengar khotbah pendeta, maka ketika kita mendengarkannya, aminkan saja. Satu hari ada hamba Tuhan yang mengatakan kepada jemaatnya, saudara sekalian, saya menyatakan mulai hari ini ketika kita berdoa sebentar, ketika kita beriman, saudara semua bebas dari penyakit. Maka kemudian seorang ibu katakan, mustahil Pak Pendeta, engkau sudah melawan firman Tuhan. Jangan katakan itu. Seperti apapun yang katakan firman Tuhan dari mimbar, kalau dia berdasarkan firman Tuhan yang tertulis ini, maka engkau wajib mengatakan amin. Jangan mengatakan ini, mustahil itu terjadi. Kalau engkau mengatakan demikian, engkau sudah menghina firman Tuhan. Benar saudara sekalian, saya tidak gurau-gurau. Apa? Sebentar bacalah Lukas 1:37. Ayat Alkitab mengatakan, karena bagi Allah tidak sesuatu yang mustahil. Tadi engkau ucapkan kata-kata mustahil. Jangan saudara sekalian. Seberapa tidak masuk akal pun ucapan hamba Tuhan tentang kehidupan kita ke masa depan, katakan saja amin, 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 amin. Jangan pernah menyangkal kebenaran firman Tuhan. Dan nanti engkau akan terkejut melihat, ya Tuhan akan benar-benar memberkati hidupmu secara luar biasa. So masih ingat tentang Raja Hizkia kan? Nanti sebentar baca sendiri.
Raja Hizkia itu datang Nabi Yesaya. Ingat, Yesaya juga seorang pangeran, ya, pangeran kerajaan Yehuda. Datanglah Nabi Yesaya kepadanya, katakan padanya, dia kena tumor atau kena kanker. Kemudian datang Nabi Yesaya katakan, sampaikan pesan kepada keluargamu, engkau segera akan mati. Loh, Tuhan yang suruh begitu? Tapi dia menghadap ke dinding, berbaring menghadap ke dinding, dan kemudian dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu track record saya. Saya masih perlu waktu untuk menuntaskan tugas saya sebagai raja. Dan apa yang terjadi? Tuhan tambahkan kepadanya umur 15 tahun lagi. Mustahil kan, Tuhan tidak bisa berubah. Tuhan tidak mungkin membatalkan rencananya. Oh tidak, saudara sekalian. Ia memperhatikan apakah doa kita benar atau doa kita hanya doa pura-pura, doa seakan-akan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari kita serius berdoa, mari percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara sekalian bila engkau punya iman, percaya dan tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan. Tolong semua jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini Tuhan, untuk punya iman yang teguh dan percaya tidak sesuatu yang mustahil Tuhan lakukan bagi hidup kami bila kami beriman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.